Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin nggak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi, semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Jadi seperti apa yang gue bilang kemarin teman ya, ketika Bitcoin sudah break ke bawah dari level 46.000 ini, kemungkinan besar kita akan retest di area 4243 teman. Dan di sini ini persis banget ya, baru juga hari ini kita turun lagi teman ya, semenjak break support kita turun terus ya sebenarnya. Ini udah nggak heran lah teman ya, karena ini ada support terkuat ya untuk level 45,5 ini selama sebulan terakhir. Jadi kalau misalnya kita break ke bawah, ya gue expect memang harganya bakal turun terus gitu, dan saat ini memang sudah mendekati titik support terakhir persis banget sama penurunan hari ini teman ya. Jadi ini kita mendekati support yang terjadi di tanggal 4 Desember ini kurang lebih pas banget di area 41 dan 40.000 sebagai level psikologis untuk Bitcoin. Saat ini dikarenakan memang sudah mendekati support ya, mungkin gue expect dalam beberapa hari seharusnya harganya bakalan mantul teman. Nah mantulnya itu seperti apa? Mungkin skenario yang satu ini ya, yang kita alamin saat ini mungkin bisa disamakan dengan yang ini teman ya. Jadi ini sama turun, abis itu kita sideways ya, kita sideways lalu kita turun lagi, ini juga sama. Kita turun dalam grafik time frame 4 jamnya, kita turun, kita sideways, hijau dikit, terus kita turun lagi. Dan baru ada pemantulan setelah itu, teman. Itu juga sebagai catatan kalau misalkan kita bisa hold 41 ini, teman ya. Kalau misalkan kita break di bawah level 40, ini udah nggak ada support sama sekali sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan gue ubah ke time frame 1 hari, biar lebih jelas aja lihat ya. Kalau misalkan kita break di bawah level 40 ini, either kita ke level 3938, ini benar-benar udah nggak ada support sampai ya misalkan let's say dari sebelum harga kita breakout, which is ini ada di level 35.000. Jadi gue expect support terkuat kalau misalkan kita break di bawah level 40, ini ada di level antara 35 dan 34 gitu. Ini adalah harga sebelum kita breakout di sini ya. Jadi persis banget sebelum kita breakout dari tanggal 24 sampai 27 Juli. Jadi selama Bitcoin nggak menyentuh atau nggak break di bawah level psikologis di level 40.000 ini, ya masih ada kemungkinan bahwa kita bakalan mantul seperti ini teman ya. Baru nanti kita akan retest lagi. Jadi kita mungkin bakalan recovery dulu gitu ya. Dan kalau misalnya kita recovery, ya gue expect mungkin level pantulannya itu bisa menyentuh angka level 44 atau 45 teman ya, atau bahkan di level ini support terakhir teman ya. Jadi karena kita sudah break support teman, maka untuk level resist ini juga kita harus turunin lagi gitu ya. Ini untuk jangka panjangnya memang 52, tapi karena kita break support, maka titik support sebelumnya yang ada di 45,5 ini adalah menjadi titik resist terkuat. Jadi kalaupun kita mantul gitu ya, gua expect ini ada resist di level 45,5 gitu. Dan baru nanti kita di sana penentuan gitu, apakah kita bakalan pembalikan arah atau kita bakalan terjun bebas lagi. Tapi ya as long as Bitcoin ada di level 40.000, menurut gue kecenderungannya untuk kita mantul lebih kuat selama di atas 40.000 teman. Kalau misalnya kita break di bawah level 40, nah itu seperti yang gue bilang, titik support terakhir itu ada di level 35 dan 34 untuk Bitcoin.
Dan memang secara jangka panjang, secara time frame sebulan, gue udah bilang berkali-kali bahwa kita memang harus nge-hold di level tersebut teman-teman ya. Even kita ke level 30 gitu ya, di akhir bulan kita tetap harus closing di atas, di level 40, seenggaknya di atas level 35, 36 gitu lah ya, di atas level 34, 35. Menurut gue ending di bulanan itu di level 1 bulan, untuk candle 1 bulan cukup oke untuk Bitcoin. Ini di level 1 minggunya nih ya, gue pengen kalian perhatikan juga di level 1 minggu. Kalau misalkan kita closing di atas temen ya, which is ini kan udah hari Jumat, berarti sekitar 2 hari lagi. Jadi kalau misalnya kita closing candle, ini kan saat ini kita lagi ada di bawah gitu ya, jadi nggak begitu baik gitu ya. Dan kalau misalnya kita closing di bawah seperti ini di akhir minggu, dan nanti kita open di hari Senin lagi dengan candle seperti ini gitu ya, dengan candle closing di bawah seperti ini biasanya cenderung di candle berikutnya kita bakalan lanjut bearish lagi. Tetapi kalau misalnya kita ada pantulan teman-teman, let's say kita mantul ke level 4546, nah itu masih ada harapan untuk Bitcoin kalau misalkan yang terjadi di 41 ini hanyalah sebuah double bottom dan kita bisa reversal setelah itu. Jadi ini juga penentuan ya, kita bisa lihat nanti dari candle closing 1 minggu di minggu ini, apakah kita bakalan langsung balik ke level 45 atau bahkan kita closingnya ini di bawah. Ini paling cuma sisa 2 hari lagi. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.